Apa yang buah itu disuruh ngapain? Coba contohin. Hafal ayat-ayat yang aneh di Al-Quran. Ya. Afta Al-Amani. Yang nyuruh pesantren sini siapa? Mau dewek. Bang, Yang foto pakai kamera. apa pendapat kamu, Bang? Ini Ustadz Umam, Khotibul Umam ya. Cucu dari wakil pemimpin Hizbullah Sabilillah Al-Maqfurullah Kiai Haji Mahmud Maksum. Ini wali santri kan? Dari murid Amrido Kamal bin Ridho. Belajar baca Al-Quran itu kan kurang lebih 12 bulan. Nanti kalau di akhirat ditanya, siapa imam Anda? Bagaimana kita menganggap imam kalau kita masih berencetan untuk mengucapkan, melafalkan? أقامت مدرسة التقوى الإسلامية الداخلية للمرحلة الإعدادية المخصصة للبنين والتي تقع في ujung harapan bahagia Babelan Kabupaten Bekasi حفلة تخرج المجموعة السادسة للطلاب الذين يجتازون طريقة ينبوعا في مجال Al-Quran Al-Karim. Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren At-Taqwa Putra yang beralamat di ujung harapan Kampung Santri, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Bekasi, menggelar acara wisuda kelompok ke-6 bagi santri yang lulus metode Yambua dalam bidang Al-Quran Al-Karim. Halo, marhaba. Ashab, Sangkoling 92. Alhamdulillah, ini wakil kita telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songkolingi 92, tadi saya mengikuti acara wisuda santriwan Pondok Pesantren At-Taqwa Putra Pusat Bekasi. Santri-santri ini adalah dipilih dari berbagai kelas yang ada potensi dipilih untuk mengikuti program Yambua, yaitu tata cara membaca, menulis, menghafal, tadarus dengan baik, dengan benar, membacanya, menulisnya. Ini metode yang harus tidak ada celah untuk tertatih-tatih seorang pembaca, seorang santri yang telah lulus dan diwisuda dalam program Yambua Al-Quran. Ini boleh dibilang dalam tanda kutip sudah istimewa bacaan Al-Qurannya. Sebab kalau Pondok Pesantren At-Taqwa di Bekasi terkenal dengan visi pendiri daripada pesantren ini, Nasional Al-Maqfurullah Kiai Haji Nur Ali, yang santri itu ketika di kelas 3 ya, dia mau lulus pelajaran yang lain, mau tinggi-tinggi itu nilainya, tapi nggak berlaku kalau Al-Qurannya nggak lulus. Atau bisa baca Quran, lulusnya masih tajwidnya nggak bagus, zauknya, nyebut huruf Arabnya juga masih nggak bisa bedain mana zal, mana zai, mana za, jim. Juga tajwidnya masih berantakan. Qalqalah, yang mana harus diqalqalain, yang mana harus idgham bigunna, yang mana harus iqlab, yang mana harus ikhfa, miltin. Itu ikhfa, nun mati ketemu to itu huruf, salah satu huruf ikhfa. Yambua adalah metode pembelajaran membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran yang diadopsi dari Pondok Tahfiz Yambu'ul Quran di Kudus. Jadi ini ikut kurikulum Kemenak juga Yambua ini. Penemu yang mulai dengan program Yambua ini adalah pesantren Tahfizul Quran di Kudus, Yambu Al-Quran.
Cara membaca Quran langsung dengan tanpa mengejak, cepat, tepat, benar, dan tidak putus-putus, sesuai dengan makhrajul huruf dan ilmu tajwid. Ustadz Khotibul Umam ya, cucu dari wakil pemimpin Hizbullah Sabilillah Almarhum Kiai Haji Mahmud Maksum bin Kong Dimun bin Kong Dimun, wakilnya Pak Kiai di zaman Belanda dulu, zaman penjajahan. Kenapa pakai Yambu Kota Bekasi ini anak-anak ya, bukannya kabupaten? Saat ini masih ikut di Kota Bekasi. Karena untuk wilayah Bekasi masih berpusat di kantor Kota Bekasi yang berada di daerah Syariah. Ini yang keberapa? Ini untuk setiap tahun kan kita Berapa kali? fatmil kan 4 atau 3 kali. 4. Dan ini Ustadz Ahsan fi Jumalang. Makasih ya. Ini wali santri kan? Ya, santri. Dari murid Amrido. Kamaldin Ridho. Oh, yang anaknya kalau diantrin ya? Sama anak saya ya. Bapak apa? Bapak Abdul Mukmin. Anda yang dari Paguyuban Pengajian Kubur Bekasi ya? Iya. Makasih ya. Pondok Pesantren At-Taqwa, lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan At-Taqwa Bekasi yang diinisiasi pendiriannya oleh pejuang kemerdekaan Indonesia Almarhum Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar bin Haji Layang, yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia pada November 2006 silam. At-Taqwa berdiri pada tahun 1955 yang masa itu masih bernama Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam YP3I, berubah nama menjadi Yayasan At-Taqwa pada tanggal 17 Desember 1986, jadi lembaga pendidikan terbesar di tanah Betawi dengan tidak kurang dari 149 lembaga pendidikan berada di bawah naungan Yayasan At-Taqwa Pusat dari level TK hingga perguruan tinggi. Ibu, kasihmu, sayangmu selalu kau berikan kepada
Namun kau selalu tersenyum di depanku. Wow, aku sering mendurhakaimu. At-Taqwa juga secara khusus menyelenggarakan pendidikan tahfizul Quran yang sudah barang tentu menekankan aspek ilmu tajwid kepada santri didikan di Lembaga Pendidikan Tahfizul Quran At-Taqwa yang diasuh oleh Al-Hafiz Kiai Haji Muhammad Adib Saleh bin Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin Nur Ali. Nama siapa? Hah? Bapaknya? Itu sama pejabat kelurahan ya, pejabat teras di negara ini ya, di kelurahan Bahagia ya. Hah? Pak Nawawi itu. Ya. Tadi contohin apa yang buah itu disuruh ngapain? Coba contohin. Ya. Hafal itu ayat-ayat yang aneh di Al-Quran. Ya, contohnya apa? Apa imalah? Imalah. Mama kamu siapa, ibu kamu, umi kamu? Hurriyah Hah? Tamrin. Apa? Hurriyah Tamrin. Lah, hurriyah itu artinya merdeka tuh enggak? Ya. Merdeka artinya kamu selamat ya, merdeka ya. Lulus ya. Ya udah. Siapa nama? Im. Orang tuanya siapa? Hah? Kelas? Dia Mbok suruh ngapain ya? Suruh ini Suruh apa? belajar baca Quran yang benar. Contohnya apa coba? Dia mengenal hukum tajwid. Hukum tajwid. Ada ikhfa, ada apa di situ? Terus Ada ifa, ikhaf, jumi guna, guna. contohnya apa contohnya? Apanya? Contoh ikhfa. Ifa, misalnya bagian natnya tajwid. Ting taj. Apa namanya itu? Tanwin ketemu huruf tak. Emang tak ikhfa? Tahu huruf fa. Hah? Fa. Berapa bulan Jambua? Apanya Pak pelatihan? Iya, Pelatihan kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Tadi asalnya Jumalang apa luar? Sih Pak, cuma Jumalang. Ya, kelurahan Bahagia, musola apa? hari tadi. Aridwan itu ya? Iya Pak. Pil Gading. Ya udah, namanya siapa? Iya Imran. Iya, selamat ya. Iya Pak. Kita masih banyak dapati lulusan pesantren itu masih minus tentang penguasaan ilmu tajwidnya, sehingga ketika dia menjadi imam di kampung, dia memimpin sholat, itu kalau kata bahasa Bekasi masih beladak bluduk ya, masih ya boleh dibilang belum layak untuk lulus dari pesantren. Makanya Kiai Nur Ali bilang lu belum bisa dibilang lulus dari 3 alia pesantren At-Taqwa kalau ilmu baca Al-Quran lu masih beladak duduk. Makanya orang kalau zaman Pak Kiai dulu masih ada, itu disuruh ngaji dulu di luar 3 bulan, silahkan cari gurunya siapa, untuk nanti udah 3 bulan bu guru Al-Quran khusus baca Quran, baru datang lagi ke At-Taqwa, diuji lagi itu Qurannya. Nah setelah dianggap bagus baru diluluskan, dikasih syahadat, ijazah. Tapi selama Qurannya masih beladak duduk, pelajaran lain itu lulus, syahadahnya, ijazahnya ditahan dulu. Itu dulu ya zaman Pak Kiai. Makanya sekarang ada program Yambua ini bagus. Jadi orang yang sudah punya sertifikat Yambua diadain di At-Taqwa kerjasama dengan pesantren tahfiz Yambua sebagai penemu program ini, dan sekarang sudah berjalan di beberapa provinsi dan kabupaten kota, bekerja sama dengan pesantren-pesantren termasuk yang ada di Bekasi, yaitu pondok pesantren At-Taqwa. Jadi Quran ini kan imam ya, imam umat Islam. Bahkan nanti kalau di akhirat ditanya kan, siapa imam Anda? Al-Quran Al-Karim. Bagaimana kita menganggap imam kalau kita menghormati imam kita aja, Quran kita aja itu masih berada duduk, masih berecetan kalau kata orang Bekasi.
Bekasi masih minor. Anda berdakwah, tapi kalau dakwah Anda menggunakan Al-Quran, kan nggak mungkin juga pakai terjemahannya doang, juga mengucapkan, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Makanya kudu gapak, kudu pinter tajwid, kudu bisa ngeluarin huruf-huruf Arab dengan baik dan benar. Walaupun mungkin tidak sesempurna orang Arab, itu menjadi masalah. Tetapi kan kudu belajar terus. Gha, Ain, Alif, To, Ta, Fa, Sin, Shin, Sod, Walad, Dolin, Walad. Nggak boleh walad, nggak boleh dibetok, nggak boleh kol-kola, itu huruf dot. Jadi harus tepat, harus absarihim, absarihim, itu kol-kola. Ya. Kalau tadi walad nggak boleh keluar, walad do, nggak boleh walad. Alam nasroh nggak boleh, alam nggak boleh keluar, itu bukan iklab. Ya. Alam taro nggak boleh, alam taro, alam nashrah laka sadrak, ya, sadrak, sad, nah itu baru dal qalqalah. Wa wada'na ka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri. Nama siapa? Afta Al-Amani. Afta Al-Amani. Al-Amani. Umur 13. kelas 2 sanawiyah. Yang nyuruh pesantren sini siapa? Mau dewek? Bukan dipaksa, bukan. Ngapa emang mau menyantren di sini? Hah? Senang sama siapa? Hah? Pahlawan nasional. Pemikiran dan sikap Kiai Haji Nur Ali Anwar Layu binti Haja Maimunah binti Tarbin sebagai pendiri At-Taqwa kemudian mewarnai corak At-Taqwa di semua lini. Baik itu terkait kurikulum At-Taqwa yang mengkombinasikan muatan lokal, nasional, dan internasional. Sebagai ulama karismatik yang memimpin Laskar Rakyat Bekasi melawan kesewenang-wenangan penjajah, Kiai Haji Nur Ali kentara sikap populisnya atau merakyat. Santri-santri At-Taqwa dikader untuk menjadi pemimpin di masyarakat yang selalu bergumul dan menjadi solusi di tengah-tengah mereka. Sang Macan Bekasi tak mengajari santri At-Taqwa tentang eksklusivisme atau hanya duduk mengaji saja, namun kudu jadi komandan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan hari ini anak-anak kita yang akan melaksanakan khatmul Quran diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagai tokoh yang pernah menduduki jabatan anggota Dewan Konstituante di Republik ini, Kiai Haji Nur Ali si belut putih yang ahli strategi mengajarkan para santri At-Taqwa tentang sikap nasionalisme dan wawasan kebangsaan untuk menjaga persatuan anak bangsa yang heterogen dan majemuk tanpa harus kehilangan jati diri sebagai kaum muslim. San ila yaumiddin snarugi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa akhina ukhtina ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولقراباتنا ولجيراننا ولمن حق علينا ولمن ظلمنا أو أساء إليه ولمن أوصانا بالدعاء خصوصا الروح المرء المغفور له والمجاهد في سبيل الله في هذه الأنوار Sikap nasionalisme tergambar dari jejak Kiai Haji Nur Ali yang melindungi dan mengayomi umat non-muslim seperti masyarakat Tionghoa di Bekasi yang diberikan kebebasan menjalankan keyakinan mereka. Khusus di kampung halamannya Jumalang atau Ujung Harapan Kota Santri, Kiai yang punya panggilan Nung saat masa kanak-kanak itu membiarkan warga Tionghoa beranak pinak dan hingga kini bebas menjalani keyakinannya sebagai umat Buddha. Kelenturan Kiai Nur Ali ini justru memikat wanita Tionghoa untuk masuk Islam dan menikah dengan keponakan serta cucu kemenakan dari pendiri Bekasi itu.
Wawu yang dibaca panjang. Wawu didahului doma yang tetap dibaca panjang. Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wawu yang dibaca panjang, wawu didahului doma yang tetap dibaca panjang. Ulahuma, ulahuma yang tetap dibaca panjang. Ulahuma terdapat di surah Al-Isra ayat 5 juz 15. Ulahu yang tetap dibaca panjang. Ulahu terdapat di surah Al-A'raf ayat 39 juz 8. Kiai Haji Nur Ali juga berteman dekat dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta pada era tahun 1980-an bernama Amin Hamdi, di mana pada setiap momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami At-Taqwa selalu menghadirkan sang dubes untuk berkenan menyampaikan kata sambutan di panggung utama acara Maulid yang setiap tahun dibanjiri tak kurang dari 15.000 jamaah. Singa Karawang Bekasi itu juga mewarnai kurikulum At-Taqwa dengan nuansa ketimur tengahan yang diadopsi dari Universitas Al-Azhar Mesir, sekaligus rutin mengirim santrinya untuk melanjutkan studi ke Mesir, Syria, Pakistan, dan negara Arab lainnya. Tapi foto di sini, Amar, foto yang ada di sini. Lihat dulu nih. Bawa saya. Dari bawah. Bawa foto. Kalau itu Baba. Baba. Nah, yang bertiga cepat Bertiga. Banyak. Baba mau enggak? Gampang. Oke. Foto weh. Secondly, praise and salutation to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last messenger in this world, the best character in the universe, who had guided us from the darkness era to the brightness era. Good morning everyone. It is a wonderful and precious chance for us to be your master of ceremony in this beautiful day. In our special agenda, Khatmil Quran Bitorikotian Buha. We hope our agenda today can run smoothly without any obstacles. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.